Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan review saham ADHI di tahun 2025. Ini karena ada permintaan penonton setia kami. Jadi kalau Anda meminta sesuatu, cantumkan aja di kolom komentar, siapa tahu akan diulas di video kami berikutnya. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe. Kalau Anda ingin dapat rekomendasi saham dari kami setiap bulan, klik aja join atau gabung di tombol sebelah subscribe. Siapa tahu bisa membantu. Tentu saja disclaimer on ya. Nah, ini ada yang minta, Mas tolong review saham emiten konstruksi ADI. Apalagi ada bintang seperti ini, ya kami dahulukan. Saham ini sudah naik 41% di periode April sampai Mei, 1 bulan. Kenaikan yang menurut kami sangat signifikan. Ya, jadi istimewa, memang istimewa dari segi kenaikan sahamnya. Nah, mari kita lihat baik-baik dari sisi shareholder. Anda mungkin bingung ini, PT Biro Klasifikasi Indonesia itu apa? Intinya ini Danantara lah. Nanti ada beritanya kok di belakang kami ulas. Kemudian masyarakat hanya diberi kesempatan 35%, tapi sesuatu yang harus kita perhatikan, asing itu keluar di saham ini sejak tahun kemarin. Jadi ini grafiknya ya, turun dan lokal itu naik. Ya. Kadang-kadang asing itu kalau udah keluar ya tentu saja ada sesuatu ya. Nah, ini penghuni saham ADI itu jumlahnya 47 ribuan. Tapi lalu lintasnya itu hanya seratusan orang ini. Di 2 bulan terakhir ya. Menurut kami ini karena banyak yang nyangkut kayaknya. Mohon maaf ya. Nah, ini periode 5 tahun Anda bisa lihat turun drastis. Harganya sekarang 278. Ini dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, mari kita lihat kinerja dan valuasinya. Dari sisi kinerja, net income-nya itu hanya 317 juta. Padahal tahun sebelumnya di kuartal yang sama itu 10 miliar. Bahkan kuartal 4 183 miliar. Loh, kenapa sekarang kok 317 juta? Nah, itu yang mau kita bedah. Ya. Sehingga meskipun secara book value itu murah 0,2, price to sales 0,1, tapi PER-nya pada akhirnya tinggi sekali. Menurut kami kalau dibilang menarik karena murah, enggak begitulah. Ya. Kemudian cash flow-nya juga minus. Ini minus cash flow-nya. Nah, salah satu penyebabnya menurut kami ya, salah satunya adalah pemotongan anggaran besar-besaran oleh pemerintah. Salah satunya adalah Kementerian PU yang sampai 80% kalau PU itu. Jadi cukup besar sekali. Cukup besar sekali sehingga berdampak. Kenapa? Karena ini kan kontraktor yang biasanya menangani proyek-proyek pemerintah. Ya, kemungkinan seperti itu. Nah, dari sisi profitabilitasnya, net profitnya itu hanya 0,02%. Ini lebih miris, lebih enak jualan gorengan kalau lihat net profitnya ini. Kemudian perlu diketahui perusahaan BUMN itu mohon maaf ya tidak begitu efektif lah. Ini ROA-nya 0,7%, return on equity-nya hanya 2%. Kecil banget. Kemudian dividen jangan diharapkan karena terakhir memberi dividen Juni 2020. Kalau sisi utangnya masih oke lah 0,9 ya, debt to equity ratio-nya 0,9. Nah, mari kita bedah laporan keuangannya. Saya membuka laporan keuangan di periode kuartal 1 2025. Jadi, pendapatan teknik dan konstruksi itu jeblok. Tahun sebelumnya itu 2 triliun, di sini tertulisnya 2 triliun ya. Nah, sekarang hanya 1,3. Sedikit. Properti dan pelayanan turun nggak begitu jauh. Manufaktur turun juga lumayan dari 397 ke 213. Ya, jadi drastis lah. Menurut kami ya salah satunya karena anggaran tadi. Artinya kalau misalkan ini anggaran kan 1 tahun ya, ya otomatis dalam 1 tahun ini ya nggak jauh-jauh lah daripada kuartal 1 lah menurut kami loh ya. Nah, kalau ini kan bisa dilihat rincian pelanggan dengan pendapatan usaha melebihi 10%, itu kan kebanyakan perseo. Ini banyak nih di bawahnya, tapi kita motong satu screenshot aja. Nah, yang kami kurang suka, mohon maaf ya, untuk pecinta Adi ya. Beban usaha ya, terutama gaji pegawai ya, itu naiknya lumayan. 107 naik ke 128, ya sekitar 17%-an ini. Ya.
menurut kami logika bisnisnya itu nggak masuk. Kenapa? Pendapatannya turun drastis, gajinya naik ya. Naiknya lumayan lagi. Ya begitulah kenikmatan yang ada di perusahaan ini ya. Jadi ya kita sawang sinawang lah. Nah, satu lagi. Kalau kita mau melihat perusahaan ini, maka kita lihat kontraknya. Nah, di laporan keuangan belum ada, ini yang saya baca ya, belum ada kontrak baru yang cukup signifikan di tahun 2025. Jadi ini lembarannya banyak, tapi saya screenshot yang paling atas. Karena lebih atas itu lebih tinggi nilainya. Ya, lebih atas itu lebih tinggi. Nah, di antara ini semua yang tergolong tinggi-tinggi nih, hanya di tahun 2018, 2022, 2021, 2023, 2022 kontrak barunya belum ada. Ini paling baru itu 14 Maret 2024. Ya. Misalkan Desember 2024 itu berarti baru lah ya. Jadi sehingga gimana ya? Untuk mengatakan pendapat prospeknya bagus itu kayaknya gak bisa kita mengatakan itu. Karena nggak ada ini kontrak besar di tahun yang sama itu nggak ada. Tahun maksudnya 2025 itu belum ada dan belum tercantum. Misalkan Januari 2025 nggak ada. Ya, jadi mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf ya bagi pecinta saham ini. Nah, ini berita ya, Konstruksi Media menargetkan perolehan nilai kontrak baru sebesar 25 triliun hingga 28 triliun tahun 2025. Dibandingkan tahun 2024 itu 20 triliun. Kalau ngelihat laporan keuangan tadi nggak masuk akal ini. Ya. Kuartal 1 labanya 300 sekian juta ya dibandingkan tahun kemarin yang 10 miliar net profitnya ya. Artinya ini nggak masuk akal, nggak realistis lah. Kuartal 1 aja babak belur kayak gitu. Ya. Nah. Dan kemudian kalau kita lihat beritanya, nggak ada berita yang menarik untuk perusahaan ini tuh nggak ada. Untuk konstruksi perlu diingat, berita yang menarik itu terkait kontrak baru. Misalkan Adi dapat kontrak untuk pembangunan jalan tol di wilayah mana gitu. Itu baru menarik. Ini nggak ada. Ini gabung dan antara yang BKI tadi ya. Kemudian ini laba bersih Malaysia ini tahun 2024. Imbeng saham nggak ada yang terkait kontrak. Saya udah nyari, nggak ada yang menarik. Jadi sepi lah menurut kami ini. Bukan tahunnya menurut kami itu kan ada periodenya. Nah ini transaksinya. Kalau kita lihat memang ada akumulasi yang cukup besar pada periode April itu ada April awal sama akhir April ya itu ada memang. Tapi akhir-akhir ini masih koreksi walaupun koreksinya kecil-kecil. Artinya support kuatnya ada di angka sekitar 270 support kuatnya ya, mentok-mentoknya 260 lah support kuat itu. Nah berikutnya siapa sih yang borong saham ini? Yang borong saham ini ternyata kalau dari segi bandarmologinya ini all investor ya, itu semuanya big accumulation dari April 20 tanggal 21 sampai dibuatnya konten ini. Nah ternyata asing itu malah buang habis-habisan ya, semuanya buang, big distribution ya, semuanya buang besar. Ternyata hanya ada satu broker yang borong sangat besar yaitu AT. Mungkin ya ini terkait dengan buyback atau danantara atau gimana kita nggak tahu ya. Tapi kenyataannya ini hanya satu broker yang dominan, yang lainnya nggak ada, yang lainnya buang saham ini. Nah ini kalau kita lihat dari segi chartnya potensi terdekat ke 300 kalau lihat grafiknya loh ya, kalau lihat grafiknya. Dan kemudian ini support kuatnya seperti tadi yang saya sampaikan ada di angka 260. Kalau Anda bertanya potensi naik ada nggak, kalau dari segi transaksi tadi ya ada, karena ada yang borong ya. Nah ini 5 tahun. Nah ini kesimpulan saham hijau, valuasinya oke lah, bagus lah ya, bisa dikatakan lagi murah lah walaupun kinerjanya seperti itu, tapi kita bicara valuasi oke lah. Kinerja menurut kami nggak begitu bagus, prospek juga sama nggak begitu bagus karena ya tadi kontrak udah saya jelaskan. Kalau risiko perusahaan masuk di sini nggak begitu besar, hutangnya oke, tidak begitu gede. Kemudian dari segi valuasinya masih tergolong tidak mahal. Potensi capital gain ada,
dividen jangan ngarep lah. Jadi itu kesimpulan kami. Kalau Anda mau masuk atau keluar atau hold, silakan simpulkan sendiri dari apa yang saya sampaikan, karena ini menjawab daripada pertanyaan dari penonton tentang saham konstruksi BUMN yang satu ini. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan atau Anda usulan, cantumkan aja di kolom komentar. Siapa tahu saham yang menjadi usulan Anda menjadi pembahasan kami di video kami berikutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.